Ya, kembali kami bersama dengan Mas Adrian Sopa. Mas Adrian, kalau kita berbicara soal kenapa bisa lebih unggul di daerah tertentu, kenapa bisa menyapu semua perolehan suara, kenapa ada yang lebih rendah atau tidak, itu mungkin sudah banyak kita bahas sebelum-sebelumnya. Tapi begini, tadi kita juga sempat melihat ada satu informasi bahwa ada beberapa pemimpin-pemimpin negara-negara yang memberikan ucapan selamat, ada yang melalui surat, ada yang mengucapkan secara langsung. Apa kemudian ini dampak positifnya dari segi kekuatan geopolitikal kita nanti ke depannya, dari segi politik antar negaranya akan seperti apa? Ya, pertama ini tentu sebuah pengakuan dari dunia internasional atas proses yang terjadi di Indonesia. Jangan lupa bahwa proses ini kan dua hal. Yang pertama hasilnya seperti apa, kemudian juga jangan lupa juga prosesnya apakah juga dianggap, karena memang sekarang ini kan banyak orang berpikiran bahwa secara proses maksudnya nggak benar, ada banyak kecurangan dan sebagainya. Nah, buat kita atau buat masyarakat ini melihat sebenarnya dua hal ketika memang banyak pemimpin-pemimpin dunia itu mengucapkan selamat. Yang pertama bahwa memang berarti secara hasil ini diakui bahwa mereka pun melihat bahwa memang pemenangnya satu putaran itu Pak Prabowo Gibran. Dan kalau misalnya kita lihat dari kontinum waktunya bahwa yang mengucapkan ini tidak hanya baru kemarin misalnya, yang terakhir misalnya dari Amerika itu baru tanggal 15 misalnya, tetapi bahkan ada yang dari tanggal 17 Februari. Artinya 2 hari setelah pemilihan, pencoblosan itu udah mulai mengucapkan. Kemudian juga bergulir bahkan sampai hitungan kita mungkin ada lebih dari 17 orang kepala negara yang mengucapkan selamat. Artinya apa? Bahwa mereka juga percaya terhadap hasil quick count. Bahwa quick count bisa menjadi acuan karena nggak mungkin juga misalnya sekelas pemimpin dunia mengucapkan selamat tanpa ada dasar yang kuat. Sehingga di satu sisi hasil quick count itu juga menggambarkan sudah diterima secara umum satu. Kemudian yang kedua, ini juga memperlihatkan bahwa secara proses ini juga hasil yang secara proses demokrasi dilalui secara benar, minimal dari pengamatan pemimpin-pemimpin dunia yang ada ya. Nah, menarik juga kalau misalnya kita lihat daripada pemilih-pemilih Indonesia. Bagaimana dia menyikapi hasil dari yang dikeluarkan KPU, kita pernah coba melakukan survei berapa waktu yang lalu kira-kira ketika nanti KPU mengeluarkan hasil bahwa Prabowo Gibran menang satu putaran, apakah banyak setuju atau tidak. Nah, menarik juga karena tadi misalnya kita lihat ada demo, ada yang setuju, ada juga yang kontra dan sebagainya. Kita coba lihat dari seluruh Indonesia persepsinya gimana, dan ternyata lebih banyak juga orang yang setuju akan menerima hasilnya dari KPU, bahkan mendekati angka 90%, mungkin di angka 89 sampai 90%. Apakah ada yang menolak? Ada juga, ada sekitar 10% yang menolak kira-kira seperti itu. Kekuatan pemerintah ke depannya akan seperti apa? Nah, dengan bantuan daripada pengakuan dari internasional, kemudian juga Pak Prabowo sudah bergerak begitu lama, kemudian ini juga memperlihatkan bahwa memang secara hubungan internasional Pak Prabowo juga seorang yang dianggap, berarti kan bukan hanya di negara-negara tetangga, bahkan juga sampai negara-negara luar, sehingga ini akan memudahkan kerja-kerja konsolidasi ke depan ke Pak Prabowo, karena bagaimanapun di era globalisasi sekarang ini kita tidak bisa bergerak sendiri, tapi juga harus merangkul elemen-elemen yang ada. Tapi pesan kita sebelum misalnya merangkul elemen-elemen yang ada, ini harus difokuskan terhadap janji-janji kampanye politik yang Pak Prabowo, Mas Gibran sampaikan. Kalau kita mencatat ada 4 hal minimal. Jadi yang pertama misalnya mengenai pembangunan IKN, karena itu juga berpotensi untuk membuat negara kita menjadi lebih maju misalnya. Itu juga harus dikawal. Kemudian yang kedua misalnya hilirisasi, bagaimana mendaya gunakan hasil-hasil tambang kita dan sebagainya supaya lebih berdaya guna. Kemudian yang ketiga misalnya digitalisasi untuk beratas korupsi, dan terakhir jangan lupa juga mengenai makan siang dan susu gratis. Oke, ada 4 PR yang kita lihat nanti ke depannya akan seperti apa janji-janji politik ataupun juga janji-janji kampanye. Kita harapkan saja siapapun nanti ketika sudah diketuk palu oleh instansi terkait ataupun oleh KPU, pemirsa bisa tetap solid untuk menjalankan roda pemerintahan Indonesia. Kita tentu masih menunggu pemirsa bagaimana hasil dari rekapitulasi di KPU. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Mas Adrian Sopa. Sama-sama.